Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Ramadan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dynamic routing dengan protokol OSPF. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas dynamic routing dengan protokol EIGRP dan kali ini kita akan membahas yang menggunakan protokol OSPF. Jadi langsung saja, pertama-tama kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita masukkan dua router di sini, lalu kita masukkan PC-nya, lalu kita hubungkan. Oke, seperti itu. Lalu kita akan mengkonfigurasikan IP-nya. Pertama kita tulis dulu IP yang akan kita gunakan. Misal untuk yang ini 192.168.10.2/24, lalu gateway-nya 192.168.10.1/24, dan untuk router kita pasang 10.1/24. Oke, lalu untuk PC yang satunya kita kasih IP 192.168.20.2/24. dan untuk gateway-nya 192.168.20.1/24, dan untuk router kita set 10.10.10.2/24. Oke, ini untuk konfigurasi IP-nya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan IP tadi ke dalam PC dan router. Oke, langsung saja kita masuk ke PC, kita masukkan IP-nya 192.168.10.2, dan juga IP gateway-nya 192.168.10.1. Untuk PC yang satunya juga kita masukkan 20.2. Oke, lalu juga gateway-nya kita masukkan 20.1. Oke, lalu kita masuk ke router untuk memasukkan IP ini. Enable configuration terminal, kita masuk interface git 0/1 no shutdown, tambahkan IP-nya. Oke, kita masuk interface git 0/0 no shutdown, lalu tambahkan IP-nya juga. Oke, sudah. Kita masuk ke router yang satunya lagi. Masuk interface git 0/1. Oke, sudah. Lalu interface git 00, tambahkan IP-nya. Oke, kita sudah memasukkan IP-nya. Langkah selanjutnya adalah melakukan dynamic routing OSPF untuk router. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk dynamic routing OSPF-nya. Kita langsung saja masuk ke router, enable configuration terminal, lalu kita masukkan perintahnya yaitu router OSPF
Lalu kita masukkan proses ID-nya. Kita bisa pilih dari 1 sampai 65.535. Oke, kita bebas sebenarnya memasukkan berapa saja. Kali ini kita masukkan 1. Lalu kita ketikkan perintahnya lagi, yaitu router OSPF. Mohon maaf, maksudnya kita ketikkan perintahnya, kita perlu melakukan advertise untuk networknya sama seperti di dynamic routing EIGRP. Kalau di sini IP yang akan kita promosikan yaitu 10.10.0 dan 10.1. Langsung saja kita ketikkan network, lalu kita masukkan IP-nya 10.10.1. Nah, kita pakai IP network jadi 10.10.10.0. Lalu kita perlu memasukkan yang namanya wildcard page. Bisa kita tanya-tanya di sini. Wildcard page. Untuk mencari wildcard page bisa dengan menggunakan 255.255.255 dikurangi dengan prefix. Jadi kita contohkan seperti ini. 255 kita dikurangkan dengan prefixnya. Di sini kita pakai prefix /24, jadi 255.255.255.0. Kita tulis. Nah, ini perlu kita kurangkan. Jadi untuk hasilnya 255, mohon maaf, hasilnya adalah 0.255. Dan ini adalah wildcard-nya yang akan kita gunakan. Kita masukkan di sini 0.0.0.255. Diikuti dengan memasukkan area. Untuk area kita bisa gunakan dari 0 sampai segini. Oke, untuk pertama-tama kita harus memakai area 0. Oke, seperti itu. Lalu kita masukkan untuk network yang satunya. Jadi 0, kita masukkan wildcard-nya. Lalu area 0. Oke. Sekarang kita coba untuk router yang satunya. Oke, kita masuk ke router satunya. Lalu kita ketikkan perintahnya, yaitu router OSPF. Dan untuk yang ini kita coba pakai router OSPF 2. Lalu kita masukkan networknya. Di sini yaitu 10.10.10.0. Jadi kita masukkan 10.0, lalu wildcard page-nya kita masukkan 255, lalu area 0. Oke, lalu kita masukkan network yang satunya. Oke, jadi di sini itu muncul notif bahwa IP 10.10.10.0 itu sudah berjalan dan ini menjadi neighbor. Oh iya, sebelum kita cek, kita tambah IP yang satunya terlebih dahulu. Network 168.20.0. lalu wildcard page-nya kita masukkan
mana 0. Oke, kita akan cek untuk yang neighbor ini. Kita bisa gunakan perintah do show IP OSPF neighbor. Oke, di sini sudah ada, yaitu 10.10.10.1, dan ini full, artinya sudah berjalan. Oke, kita bisa lihat di sini do show IP route. Oke, sini sudah ada O yang artinya adalah OSPF, dan ini sudah ada IP-nya. Kita coba lihat untuk router yang satunya. Di sini juga muncul notifikasi bahwa sudah ada neighbor. Kita bisa lihat do show IP route di sini, dan kita lihat di sini sudah ada untuk OSPF-nya. Oke, kita coba ping. Oke, ini sudah sukses, artinya sudah berhasil. Oke, seperti itu untuk OSPF dengan 2 router. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan router dan PC lagi di sini. Sekaligus kita akan mencoba membuat area yang berbeda. Oke, kita tambahkan 1 router, lalu 1 PC. Kita hubungkan. Oke, seperti ini. Lalu kita akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Kita masukkan di sini. Misal 192.168.30.2/24, lalu gateway-nya kita 192.168.30.1/24, dan untuk routernya kita pakai 20.20.20.2/24, dan untuk yang ini kita 20.20.20.1/24. Oke, kita masukkan IP-nya PC 92.168.20.2, lalu kita masukkan gateway-nya 20.1. Oke, kita masuk ke router, enable configuration terminal, lalu kita masuk interface gig 01, no shutdown, lalu kita tambahkan IP-nya 192.168.30.1/255.255.255.0. Oke, lalu kita masuk interface gate 0/0, shutdown, kita masukkan IP-nya 20.20.20.2/24. Maaf, ini salah, kita 30. Oke. Kita masuk ke router yang ini, lalu kita masuk interface-nya, interface gig 0/2, no shutdown, lalu tambahkan IP-nya 20.20.20.1/24. Oke, sudah benar. Lalu selanjutnya kita akan melakukan dynamic routing OSPF-nya. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke router yang ini, lalu kita ketikkan perintah router OSPF. Kita pakai router OSPF 3.
Lalu kita masukkan networknya, yaitu 20.20.20.0. Lalu kita masukkan wildcard bitsnya 000255. Lalu kita akan pakai untuk yang kali ini yaitu area 1. Oke. Lalu kita masukkan networknya lagi 192.168.30.0. Lalu wildcard bitsnya area 1. Nah, kalau untuk misal untuk area 1 atau area seterusnya itu harus terhubung dengan area 0 terlebih dahulu. Jadi kalau misal area 1 itu terhubungnya ke area 2 atau area yang lain, maka dia nanti tidak akan bisa terhubung. Jadi harus terhubung ke area 0 terlebih dahulu. Jadi area 0 itu diibaratkan sebagai jembatan untuk menghubungkan antar area. Oke, kita masuk ke router yang tengah. Nah, di sini itu sudah ada konfigurasi untuk area 0. Jadi kita bisa langsung tambahkan di sini router OSPF, karena dia tadi kita pakai OSPF 2, maka kita masukkan OSPF 2. Lalu kita masukkan networknya 20.20.20.0. Lalu kita pakai area 1. Oke, di sini sudah muncul notifikasinya, yang artinya ini sudah menjadi network. Kita bisa lihat to show IP OSPF network. Oke, di sini networknya sudah ada dua, yaitu 10.10.10.1 dan 20.20.20.2. Kita bisa cek di router yang satunya juga sudah muncul notifnya to show IP OSPF network. Oke, di sini sudah muncul 20.20.20.1. Oke, kita juga bisa lihat to show IP route. Dan di sini sudah muncul OSPF IA. IA ini artinya inter area, yang maknanya IP ini berada di area pertama. Oke, seperti itu. Kita juga bisa lihat di sini to show IP route. Nah, kalau untuk router yang ini dia itu tidak ada untuk OSPF inter areanya, karena router yang ini merupakan penghubung untuk area-area yang lain. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi OSPF dengan 3 router. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan switch dan juga VLAN. Kita masukkan dulu switchnya. Satu switch di sini, lalu kita tambahkan PC. Oke, kita pakai 2 PC saja. Lalu kita hubungkan. Oke, lalu kita akan memasukkan IP-nya. Untuk yang ini kita pakai 192.168.60.2/24. PC satunya 192.168.70.70.2/24. Oke, jadi untuk yang ini dia akan menjadi VLAN 70. Kita tulis saja di sini VLAN 70 dan untuk yang ini akan menjadi VLAN 60. Oke, seperti itu. Lalu kita juga perlu setting untuk router yang ini. Kita masukkan network baru
30.30.30.1/24. Oke, kita masukkan IP-nya ke PC. Enam puluh titik dua, lalu gateway-nya 60.1, lalu kita masuk ke PC yang satunya, kita masukkan juga IP-nya 70.2, lalu gateway-nya 70.1. Oke, kita masuk ke router, interface di 0/2, no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya titik 1/24. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke switch, kita buat VLAN-nya. VLAN 60 dan VLAN 70. Oke, lalu kita masukkan interface PC ke dalam VLAN. Interface FA02, switch port mode access, switch port access VLAN 60. Lalu untuk PC satunya juga FA03 mode access VLAN 70. Oke, dan untuk interface yang berhubung dengan router, kita akan ubah modenya ke mode terang, switch port mode terang. Oke, lalu kita masuk ke routernya, kita buat sub interface keep 0/2.60 encapsulation.1q 60, lalu kita tambahkan IP-nya. Oke, begitu juga untuk yang VLAN 70, kita akan buat sub interface-nya. Oke, lalu kita tambahkan IP-nya. Oke, kita do show IP interface brief. Bisa dilihat di sini sudah ada untuk VLAN 60 dan VLAN 70. Oke, kita akan melakukan termit routingnya di router. Oke, langsung saja kita masuk ke routernya, lalu kita ketikkan router OSPF. Kita pakai router OSPF 3. Oke, lalu masukkan networknya, yaitu 30.30.0, lalu kita pakai area 1. Oke, lalu kita masukkan network untuk VLAN-nya 171.258.60.0, area 1. Begitu juga untuk network satunya VLAN area 1. Oke, to show IP route. Oke, seperti itu. Kita bisa coba, kita langsung ping dari PC 2 ke PC 4. Oke, lalu dari PC 2 ke PC 3
sukses. Kita coba pin dari PC 1 ke PC 4. Sukses. Dari PC 1 ke PC 3. Sukses. Kita coba dari PC 0 ke PC 3. Oke, sudah sukses. Dari PC 0 ke PC 4. Oke, kita akan coba tandai untuk areanya ya. Oke, yang di sini untuk area 0. Oke, karena PC yang ini itu sebagai PC yang tersambung ke router penghubung, maka dia akan masuk ke area 1. Oke, kita buat tanda dulu untuk area 1-nya. Oke, seperti ini. Jadi untuk yang sebelah kiri ini itu area 0, dan untuk yang hijau ini itu masuk ke dalam area 1. Oke, ini kita hapus saja. Oke, mungkin cukup seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya Tirta Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.